Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi kita berikutnya. Kita tinggal mengulang materi di kelas 10 kita sudah, 11. Kemudian pada hari ini kita akan bahas mengulang materi di kelas 12. Sehingga di sini kita pakai yaitu soal dan pembahasan dari matematika wajib kelas 12. Langsung saja, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah statistik, kemudian peluang, kemudian yang ketiga adalah dimensi 3. Oke, kita mulai dari soal statistik. Nah, perhatikan di sini pada soal pertama kita langsung ambil untuk contoh soalnya. Ini disajikan diagram lingkar perbandingan dari 5.400 orang peternak yang memelihara kambing, kita sebut sebagai K, kemudian sapi adalah S, kemudian ikan adalah I, dan ayam adalah A, disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Ini ya, ini sudah ada gambar kayak gini, ini derajat. Nah, pertanyaannya adalah banyak peternak ayam adalah titik-titik. Nah, oke. Nah, di sini karena dalam suatu lingkaran itu berapa besar sudutnya lingkaran penuh? Oke, 360 derajat ya. Sehingga ini 360 derajat dikurangi dengan ini masing-masing ini kita tambahkan. Ini dibagi dengan 360 dikalikan dengan banyaknya ini peternak semuanya. Nah, sehingga kita kalikan biasa, kita proses sehingga hasilnya adalah 1725. Oke, paham ya? Kita lanjutkan contoh 2. Oke. Nilai rataan dari data 25,16,47, 31, 40, 15, 33, 12, 37, 25, 45, dan 22. Nah, karena ini datanya seperti ini, maka kita untuk mencari rataannya tinggal kita tambahkan. Kita tambahkan semuanya dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita banyak data 12. Tinggal kita gantikan di sini, tambahkan hasilnya ini. Oke. Berikutnya adalah contoh 3. Nah, perhatikan. Kelas A terdiri dari 45 siswa. Dan kelas B terdiri dari 40 siswa. Nilai rata-rata ulangan matematika kelas A 17 angka lebih tinggi dari rata-rata kelas B. Apabila kedua kelas digabung, maka nilai rata-rata menjadi 58. Berapakah nilai rata-rata kelas A? Berarti kita akan menggunakan rumus apa? Iya, rataan gabungan. Oke, kita lihat pembahasannya. Tadi diketahui bahwa X bar A, rataan kelas A, nilai rata-rata ulangan matematika kelas A adalah 17 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas B. Kalimatnya menjadi X bar A sama dengan X bar B ditambah 17, karena di sini ada kata lebih tinggi. Oke ya. Sudah, sehingga kita masuk rumus X bar gabungan sama dengan NA kali X bar A ditambah NB kali X bar B dibagi NA ditambah NB. Oke. Tadi kita ketahui bahwa X bar A tadi X bar B plus 17, ya udah kita tanggal masukkan aja ke sini. Udah, kita proses, kita kalikan. Ini kita kalikan ke sini, hasilnya ini kita proses pindah ruas sehingga hasilnya X bar B-nya sama dengan 49. Pertanyaannya apa? Rata-rata kelas A. Kalau rataan kelas B ketemu 49, rataan kelas A kita tinggal nambahkan dengan angka 17. Oke, paham ya? Lanjut. Contoh 4. Oke. Nilai min. Min itu apa? Sama ya, rataan hitung. Kalau pada awal tadi adalah datanya tinggal ditulis saja, pada data di sini disajikan dalam bentuk tabel, gitu ya.
Dan ini tabel nilai 4 frekuensi 7, nilai 5 frekuensi 10. Oke, kita pakai rumus yang paling gampang, yaitu sigma fx per sigma f. Oke, kita proses kayak gini, kita tambahkan hasilnya ini. Oke, lanjut. Oke, untuk rataan hitung dari tabel berikut adalah hampir sama, cuman di sini rataan di sini pakainya adalah data berkelompok, gitu ya. Kalau data berkelompok, maka kita X-nya, kita langsung jawab ya, bahwa X barnya sama dengan X bar sementara. Kita pakai X bar sementara ditambah sigma Fx min X bar, jadi kita pakai deviasi ini, kemudian ini nilai tengahnya sebagai X-nya 47 sampai 49, 47, 48, 49. Nilai tengahnya adalah 48, sehingga ini 48. 50, 51, 52, nilainya adalah 51. Oke, kita cari masing-masing, kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan ini sehingga kita peroleh X min X barnya ini sebagai deviasinya. Kemudian Fx min X bar S-nya. Nah, di sini kita cari, kita pilih bahwa X bar sementaranya kita ambil 54 gitu ya. Ini kita ambil 54 sehingga pada X min X bar S itu adalah 0. Kemudian 51 min 54 hasilnya min 3. 48 min 54 hasilnya min 6, demikian ke bawah. 57 min 54 3, 60 min 54 6. Oke, tinggal kita kalikan ini, hasilnya sekian ini, kita tambahkan. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan contoh 6. Nah, di sini kalau tadi kita bahas tentang rataan, sekarang ini kita bahas tentang median. Median adalah nilai tengah gitu ya. Jadi berapakah nilai tengah dari data yang disajikan dalam data kelompok kayak gini. Seperti tadi ya kita bahas, yaitu penyelesaiannya untuk frekuensi kumulatif kita pakai frekuensinya ini, kemudian frekuensi kumulatif. Pada frekuensi kumulatif ini 5, kemudian pada kelas berikutnya 5 ditambah 14, sehingga kita tambahnya 19. 19 ditambah 16, tandanya ini. Gitu, kemudian ini 47 ditambah 3 adalah 50. Oke. Ini kemudian kita tentukan karena datanya 50 sehingga median terletak pada setengah data, yaitu data ke-25. Berarti kelas pada data ke-25 berarti ini ya, yang ini. Sehingga nanti perhitungannya, oke. Kita masuk rumus median. Nah, ini tadi ini 49,5 untuk ini, kemudian ini 19. Tinggal masuk rumusnya. Oke, ketemunya ini. Paham? Berikutnya kita lanjutkan pada contoh 7. Nah, pada contoh ini data disajikan dalam bentuk histogram, ini ya. Histogram kayak gini. Kemudian berapakah modusnya? Oke. Di sini bahwa untuk menyelesaikan modus kita tentukan kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyaknya ada 15, berarti ini batang yang paling tinggi, ya. Kemudian ini L-nya di sini 50 setengah ditambah 40 setengah ditambah 50,5 dibagi 2 ini ya, karena di sini kan ini terus tengah-tengahnya kan di sini nih ya. Berarti 45,5. D satunya adalah 15 min 9, D2 nya ada 15 min 11. Oke, panjang kelasnya adalah ini. Nah, ini adalah menunjukkan titik tengah kelasnya. Enggak apa-apa ya, kita pakai ini. Oke, tinggal dihitung ketemu modusnya seperti ini. Ini contoh 8 untuk statistik yang terakhir, simpangan bakuannya adalah ini. Simpangan baku berarti kita ambil dulu untuk X barnya, kita tambahkan dibagi 8. Nah, kemudian kita hitung
X kuadrat adalah sigma X min X bar kuadrat per N. Artinya masing-masing data kita kurangi dengan 8. Setelah itu kita kuadratkan. Oke, hasilnya adalah setengah akar 11. Nah, materi kita berikutnya adalah mengulang tentang materi peluang. Kita mulai dari contoh 1. Nah, dari angka-angka 0, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5, banyaknya bilangan yang ganjil terdiri dari 4 angka. Yang berlainan dapat disusun adalah titik-titik. Nah, pada materi ini kita akan menggunakan namanya aturan perkalian. Untuk angka ribuan, nah ini kan terdiri dari 4 angka kan. Kalau terdiri dari 4 angka kan berarti ribuan ya. Nah, angka ribuan ini bilangan ganjil ditunjukkan dengan angka yang satuannya 1, 3, 5. Oke, ini 3 angka. Kemudian ini 3 angka sudah, berarti yang ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 0 nggak mungkin di depan, sehingga ini dikurangi 1, sehingga ini 5, kurangi 1, 4. Tetapi 0 boleh di tengah, berarti 0 masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 2 berarti 4, sisanya 3. Oke, tinggal kita kalikan. Berikutnya contoh 2. Nilai N yang memenuhi persamaan, ini pakai rumus permutasi. Ini P, kemudian N plus 1 ini 4, 6 kali P ini N ini 3. Kita masih ingat rumus tentang permutasi. N plus 1 berarti N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 min 4. 6 kali ini N faktorial dibagi N min 3 faktorial. Oke, diproses ya. Seperti ini. Nah, berarti ini dari sini sampai sini sama, kecoret ya. Sehingga N plus 1 sama dengan 6, N-nya 5. Oke. Berikutnya contoh 3. Dalam pemilihan calon ketua dan wakil ketua DPRD terdapat 5 orang calon. Banyaknya kemungkinan pasangan ketua dan wakilnya adalah. Nah, bagaimana ini? Pakai peristiwa apa? Oke, permutasi ya. Kenapa pakai permutasi? Karena ini untuk permutasi adalah urutan diperhatikan. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa ini permutasi, ya sudah, kita tinggal pakai rumus permutasi. Karena calon ketua dan wakil ketua misalnya itu namanya AB dengan BA, artinya lain ya. Nah, sehingga kalau artinya lain berarti urutan diperhatikan, sehingga kita pakai rumus permutasi dengan N-nya 5, R-nya 2. Nah, langsung masuk rumus. Oke, ketemu jawabnya. Berikutnya kita lanjutkan, yaitu contoh 4. Sebuah delegasi beranggotakan 4 orang akan dipilih dari 6 pria dan 7 wanita. Disyaratkan bahwa delegasi itu harus ada 2 orang wanita. Banyaknya cara memilih delegasi itu adalah, oke, prianya 6, wanitanya 7. Disyaratkan bahwa wanita harus ada 2 orang, artinya R-nya itu 2. R2 2, R1-nya itu tinggal 2, sehingga kita lihat penyelesaiannya. Nah, banyaknya cara memilih delegasi dengan 2 wanita adalah, nah, ini berarti kita tinggal cari C, pakainya kombinasi ya, karena tidak menggunakan urutan tidak diperhatikan, berarti kita adalah C 2 dari 6 kali C2 dari 7 gitu ya. Ini kita tinggal mengalihkan hasilnya sekian ini. Oke, contoh 5. Suatu ruang pertemuan terdiri dari 10 kursi yang 5 diantaranya disusun melingkar dan siswa disusun berjajar. Banyak cara duduk 10 orang peserta pertemuan itu dengan urutan yang berbeda adalah, oke, kalau tadi ada duduk melingkar, berarti kita akan menggunakan namanya permutasi apa? Iya, siklis, melingkar ya. Jadi di banyaknya unsur 10, kemudian siklisnya 5,
Sehingga yang biasa adalah 10 min 5 adalah 5. Berarti banyak cara duduk 10 orang. Permutasi siklis yang 5 orang tadi dikalikan dengan permutasi yang 5 orang tadi. Karena kita siklis berarti n-1 faktorial. Hingga hasilnya sekian. Oke ya, itu campuran. Kita lanjutkan contoh 6. Pada pelemparan 2 dadu bersama-sama 1 kali, peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau 12. Nah, ini adalah materinya tentang peluang 2 kejadian atau kejadian majmuk. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, melempar 2 buah dadu, maka NS-nya adalah 6 kuadrat sehingga 36. 2 mata dadu berjumlah 6 adalah 15, 51, 24, 42, 33. Banyaknya 5. 2 mata dadu berjumlah 12 adalah 66. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6 adalah 5/36. Peluang muncul mata dadu berjumlah 12 adalah 1/36. Nah, karena ini 2 kejadian yang saling lepas, tidak ada irisannya, maka kita pakai rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh 7. Vas bunga A berisi 5 tangkai mawar merah dan 3 tangkai mawar putih. Vas bunga B berisi 3 tangkai mawar merah, 4 tangkai mawar merah dan 6 tangkai mawar putih. Dari masing-masing vas diambil 2 tangkai. Peluang yang terambil mawar merah dari vas A dan mawar putih dari vas B. Nah, kita lihat ini A itu terdiri dari 5 merah, 3 putih. B-nya 4 merah, 6 putih. Peluang pertama adalah 2 merah, kemudian itu yang A, kemudian A itu 2 merah, berarti C 25 dibagi C 28. Kemudian ini 2 putih, mawar putih, berarti ini B, putihnya ada 6, berarti C 26, ini C 210. Peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Oke, jawaban A ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang dimensi 3. Contoh 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik Q adalah titik potong diagonal bidang A, B, C, D, jarak B ke GF adalah. Nah, ini ya, kita lanjutkan. Kemudian contoh 2. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A, jarak titik H ke garis AC. Oke. Jarak titik H ke garis AC ini. Ini berarti ini segitiga AHC merupakan segitiga sama sisi dengan AC sama dengan A akar 2. HM sama dengan AH kuadrat min AM kuadrat. Oke ya, berarti akibatnya HM sama dengan udah, jaraknya adalah yang ini. Berikutnya untuk contoh 3. Diketahui ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P terletak di tengah-tengah EH. Maka jarak P ke garis CF. P ke garis CF. Nah, ini segitiganya kayak gini ya, ini. Kita lihat pembahasannya. Maka PF kuadrat segitiga PEF. PEF. PF sama dengan pakai Pythagoras ya, ini segitiga sisi-siku. PF sama dengan PE kuadrat ditambah EF kuadrat. Kemudian pada segitiga PRC pada segitiga PRC ya, segitiga di sini ya, bahwa PC kuadrat, ini kan segitiganya siku-siku kan ya, PC kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah RC kuadrat. Oke, ketemunya PC nya 6. Pada segitiga PCF
CF. Nah, segitiga ini misalkan CM-nya X, CM-nya gini X. Nah, X ini PM sama dengan PC kuadrat dikurang X kuadrat, kemudian bisa juga PF kuadrat dikurangi 4 akar 2 min X kuadrat. Oke, dua persamaan ini kita proses ketemu PM-nya 3 akar 2. Contoh 4, balok ABCDFGH dengan panjang rusuk AB 8 cm, AD 6 cm, dan AM 4 cm. Titik I berada pada perpotongan diagonal ruang AG dengan BH. Carilah jarak dari titik A ke bidang DCHG. Dan ini coba kita lihat, kita bahas satu persatu. Nah, baloknya kita gambar kayak gini ya. Jarak A ke bidang DCHG, A ke DCHG, DCGH ya, yang sini ya. Jaraknya berapa? Berarti AD sama dengan 6. AD ini kan berarti ini yang tadi 6 AD-nya. Kemudian jarak A ke bidang BCGF. BCGF. Nah, yang sini kan berarti AB sama dengan 8. Jarak A ke bidang EFGH. EFGH berarti yang ke atas 4 cm. Jarak A ke bidang DBFH. DBFH diagonal bidang diagonal ya ini ya. Jarak A ini adalah yang sini. Nah, ini berarti AK. Oke, kemudian nah, berarti kita mendapatkan AK-nya ini. Oke, kita pakai untuk panjang DB. Ya, kita ketemu ini, kemudian luas segitiga ADB setengah AD kali AB. Ini ya, segitiganya siku-siku ini. Kemudian di samping itu kita bisa juga pakai rumus AD kali AB, kemudian ini AK kali DB. Nah, sehingga ini setengah AK, ini kali DB, DB-nya kita tadi 10. Nah, sehingga ketemu AK. Jarak A ke bidang DBFH sama dengan 4,8. Jarak I ke bidang ini BCGF sama dengan sekian ini. Kemudian jarak I ke bidang ABFE sama dengan setengah AE. Oke, demikian untuk pembahasan materi di kelas 3, yaitu tentang statistik, peluang maupun dimensi 3. Nanti kamu bisa membaca lagi, mempelajari lagi pada materi-materi yang kemarin. Berarti materi kita di kelas baik kelas 10, kelas 11 maupun 12 kita sudah membahas semuanya. Untuk sebagai persiapan berikutnya atau persiapan ujian, kamu bisa membaca lagi atau bisa mereview lagi untuk materi yang kita sampaikan kemarin. Demikian pada hari ini kita selesai untuk membahas materi. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.